Bapak. Minta maaf, Pak. Kami sebagai rakyat kasihan, Pak. Pak, minta tolong kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, minta tolong untuk kami sebagai petani, sebagai masyarakat, supaya ada bantuan pupuk, jagung, apalagi di dalam keadaan pandemi ini, Pak. Rakyat kasihan susah. Cari nafkah hidup. Kasihan, Pak, orang sebagai petani, Pak. Bantu anak-anak sekolah. Masih harus ada upaya. Karena pemerintah minta supaya orang bakobong. Buka kebun besar-besar karena dengan keadaan pandemi sekarang ini. Minta maaf, Pak. Jadi saat ini kita akan ke lokasi kelompok binaan di Desa Tawasan Luak. Kita sama-sama akan melihat bagaimana perkembangan lokasi yang menjadi kelompok binaan kita. Ya, Insan pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kementerian, melayani profesional terpercaya, masyarakat makmur sejahtera. Wujudkan reforma agraria, hak atas tanah pasti dan terjaga. Ciptakan aman dan nyaman, produktif berkelanjutan. Tuhan yang Maha Esa tuntunlah semua demi cita-cita mulia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pertanahan dan tata ruang, baktikan diri membangun bangsa. Bersatu hadir. Kebutuhan banyak, Pak. Kan ada kebutuhan yang memang umum diketahui banyak orang masyarakat komunitas. Ya, kami dari petani meminta kepada Bapak Presiden, pemerintah kami untuk membantu kami di dalam kelemahan pupuk. Karena kami sebagai petani kadang-kadang mengeluh, Pak. Coba buka besar-besar tuh kebong, ndak ada pupuk. Kadang-kadang ada pupuk tapi ndak ada milu kasiang. Bagaimana kasiang orang sebagai petani? Yang lalu Bapak, minta maaf, Pak. Kami sebagai rakyat kasihan, Pak, minta tolong kepada pemerintah supaya ada bantuan pupuk, jagung. Ya, orang kasihan pakai bahasa Manado, Pak, karena ya orang Manado kadang-kadang tuh kata-kata pasar, Pak. Jadi minta tolong kepada pemerintah supaya ada bantuan pupuk dan jagung, karena kasihan 4 orang. Banyak pupuknya ndak ada milu, banyak milunya ndak ada pupuk. Lahan begitu besar, kadang-kadang ndak cukup, Pak, lagi. Jadi saya minta, Pak, minta tolong kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, minta tolong untuk kami sebagai petani, sebagai masyarakat berusaha. Apalagi di dalam keadaan pandemi ini, Pak. Rakyat kasihan susah cari nafkah hidup. Kasihanilah kami, Pak, sebagai petani.
tolong ya Pak. Apalagi Ibu kan ini untuk ketahanan pangan, persediaan pangan masyarakat. Dan Iya. Ibu juga punya keluarga Bu ya, punya Iya, anak. punya bagaimana? anak, punya keluarga. Apalagi ada juga anak-anak saya yang di Jakarta kena pandemi, Pak, kena COVID Pak. Kasihanilah Pak. Saya sebagai orang tua juga di sini untuk membantu kasih yang ke sana. Karena anak-anak kami minta tolong Mak, tolong buka kebong. Bantu akang patorang Mak dulu di Jakarta. Kasih yang Pak torang sebagai petani Pak. Bantu anak-anak sekolah. Mesti harus ada upaya. Karena pemerintah minta supaya torang bakobong. Buka kebun besar-besar karena dengan keadaan pandemi sekarang ini. Bapak bilang sabar kan Pak. Jadi orang kasih yang sabar menunggu ya Pak ya, bantuan dari Bapak. Untuk perkebunan kami Pak. Jadi minta tolong kepada Bapak untuk modal kami juga. Dan Pak, terima kasih Pak atas bantuan Bapak dari pemerintah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Kita sekalian. Terima kasih. Untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk di kalangan petani Pak, di masa pandemik seperti saat ini, sejauh ini Pak, update-nya sudah sampai di mana Pak? Terima kasih. Izin saya buka masker. Terima kasih ya untuk pelaksanaan kegiatan reforma agraria Kantor Pertanian Kabupaten Minas Selatan, khususnya kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pembinaan kelompok tani, kelompok UKM, kelompok nelayan. Ini sudah tahap kami memfasilitasi ya, baik permodalan kepada petani-petani yang ada di lokasi-lokasi binaan, di mana kami ada beberapa lokasi binaan di Modoinding, ya, seluruh kecamatan Modoinding, di kawasan Luwak ini, juga daerah Ongkau, ini kami sudah fasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan, di mana hasil kerjasama kami dengan pihak Bank Mandiri, PT Pupuk Kaltim, PT PPI ya, Perusahaan Perdagangan Indonesia, sudah kami fasilitasi ya, baik bibit, pupuk maupun bantuan-bantuan pinjaman modal yang mereka butuhkan kepada petani. Nah, pada tahap ini kami akan melangkah di kawasan Luwak ya, untuk persiapan mereka fasilitasi modal pinjaman maupun modal-modal usaha daripada kelompok-kelompok masyarakat tani yang ada di daerah ini, di desa ini. Kami sudah persiapan untuk pelaksanaannya. Pak, sejauh ini Pak, kendala mereka Pak, apakah ada Pak yang Bapak temui hingga saat ini? Memang selama ini kendala-kendala daripada kelompok-kelompok tani yang ada, yaitu masalah permodalan ya. Kedua, masalah bibit dan pupuk. Tetapi syukur dengan kami, dengan kerjasama kami baik dengan pemerintah Kabupaten Minas Selatan, juga dengan stakeholder yang ada, baik Pupuk Kaltim, baik PPI, Bank Mandiri, BRI, dan juga PNN Persero, ini secara bertahap ini masalah-masalah yang mereka alami itu bisa teratasi dengan bekerja sama dengan kami, dengan menjadi mereka binaan dari Kantor Pertanian Kabupaten Minas Selatan. Kelompok tani Pak, atau masyarakat binaan Bapak hingga saat ini sudah ada berapa kelompok Pak, dan jumlahnya totalnya ada berapa Pak? Nah, untuk sementara ini masuk di dalam anggaran kami itu ada 900 kepala keluarga binaan kami yang tersebar di beberapa desa ya, yang di Modoinding, kawasan Luwak, di desa Ongkau juga kami itu merupakan binaan-binaan kami ya. Kalau kami rata-ratakan, kalau 900 kita per 10 orang itu ya, saya kira kurang lebih ada kurang lebih 6 sampai 70 kelompok tani binaan kami. Pak, seberapa gregetan Pak untuk dari BPN sendiri Pak untuk membantu masyarakat, khususnya untuk pemerintah juga untuk kesediaan pangan Pak di masa pandemik seperti saat ini Pak? Apakah ada kontribusi ke sana Pak? Ya. Kami berusaha ya, makanya di dalam anggaran kami, di dalam DIPA kami dianggarkan minimal untuk program pemberdayaan, pembinaan, dan juga penyiapan field staff ya, dalam rangka pendampingan kepada kelompok-kelompok tani, UKM maupun kelompok nelayan. Ini kami fasilitasi
bagaimana mereka bisa berperan aktif meningkatkan kualitas hidup daripada kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga informasi-informasi daripada field staff ini bisa kami tampung dan kami boleh berkoordinasi dengan instansi-instansi yang sudah kami bekerjasama maupun stakeholder-stakeholder yang sudah kami bekerjasama untuk penyiapan kebutuhan-kebutuhan daripada kelompok-kelompok tani dan kelompok UKM yang kami bimbing. Pak, ada mungkin himbauan Pak kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang petani Pak, karena sampai saat ini seperti yang Bapak katakan tadi memang kami juga dapatkan di lapangan Pak, mereka itu sangat membutuhkan pupuk Pak, sementara pupuk subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat saat ini cukup terbatas Pak. Dari BPN sendiri Pak, untuk kerjasamanya yang dikatakan tadi dengan pupuk Kaltim seperti apa? Apakah untuk dicukupi atau seperti apa Pak? Ya, kerjasama kami dalam rangka pengadaan kebutuhan-kebutuhan daripada kelompok-kelompok masyarakat yang kami bina, ya, sehingga apa kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah kami kerjasama, baik pupuk Kaltim maupun PPI, di mana PPI ini sebagai off-taker kami, ya, mereka menyiapkan proposal untuk anggaran-anggaran pada kelompok-kelompok binaan kami untuk disiapkan kebutuhan-kebutuhan, baik pupuk, baik modal maupun bibit-bibit yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok binaan kami maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UKM. Pak, masyarakat petani Pak, mungkin mereka banyak yang memang membutuhkan modal saat ini Pak. Ada persyaratan Pak untuk menjadi kelompok binaan dari BPN sendiri Pak? Ya tentunya mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan dengan pihak perbankan untuk pinjaman modal. Saya kira KUR ini kan sangat mudah ya. Dan juga semacam Bank Mandiri dan beberapa bank juga sudah banyak kebijakan-kebijakan yang mereka buat untuk mempermudah para kelompok-kelompok tani, ya, kelompok masyarakat tani memperoleh modal usaha mereka. Nah, makanya dengan jaminan kami sehingga kebijakan-kebijakan dari pihak perbankan itu bisa mereka berikan kepada kami. Contohnya untuk kewajiban mereka, ya, itu nanti masa panen baru mereka penuhi kewajiban-kewajiban itu. Saya kira seperti itu kebijakan yang diberikan oleh pihak perbankan yang sudah bekerja sama dengan kami, ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi prinsipnya ditolak itu bagaimana boleh meningkat ini petani, ya kan? Hasilnya. Kita kuat-kuat di Milu hidup tak, Bapak? Cukup tak di Milu? 1 hektar taruhlah dia berapa ton 1 hektar? Berapa Pak? Tergantung dia berapa kilo dia tanam. Iya, Di tergantung. Minsel rata-rata kita data di pertanian itu 4,5 ton per hektar, kan masih di bawah. Iya. 4,5 ton letak. Jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 bahkan toh. Iya. Jadi di rata-ratain itu adalah 4,5 ton per hektar. Itu masih di bawah. Sampai 25 kilo. Bahkan ada yang sebenarnya di daerah lain bisa sampai 8 ton. Berapa angka? Iya. Kenapa sampai seperti itu? Nanti orang Cara tingkatkan. Sedangkan 8 ton juga petani jagung itu belum hidup. Nah, orang mau bikin hidup seperti apa? Ya kan? Di samping itu kelompok ini semacam ada ternak ayam. Luas tanah cuma 20 kali 300 ekor ayam itu kan dia masuk. Iya. 300 ekor ayam. Kampung aja dia bertelur setiap hari. Berarti ada 300 butir telur kan? Kali 2.000 perak saja. Berarti per hari berapa? 600.000. Per bulan berapa? 3. So, 18 juta. Potong dia personal, misalnya ada pakan semua, taruh 5 juta. Setiap bulan kelompok ini ada 13 juta. Terus seiko masa panen dengan jagung. Berarti hitungan 4 bulan. Karena kan mau olah lahan, tanam, panen, olah kembali. So, hitungan 4 bulan. Tadi dengan luas tanah 20 kali 30, dengan hasil tadi 13 juta kali 4 berapa? 52 juta. Lahan cuma berapa? 20 kali 30. Modal berapa? 20 juta lebih. Untuk orang mau beli ayam awal. So, lama-kelamaan orang sudah pengeraman. Baktikan diri membangun bangsa, bersatu hadirkan layanan prima, maju modern berstandar dunia.
Tadi kita di lapangan kan sudah mendengar keluhan-keluhan daripada masyarakat petani tadi ya, dan ini menjadi prioritas kami. Kami juga sudah putuskan untuk menjadi bimbingan ya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan untuk kelompok-kelompok tani yang sudah kami kunjungi tadi ya. Harapan kami tentunya dengan adanya binaan dari kami akan meningkat ya kualitas hidup daripada kelompok-kelompok tani dan pengeluhan-pengeluhan mereka itu akan